Pemirsa, hasil tes kemampuan akademik 2025 siswa SMA di Indonesia yang sangat rendah menuai sorotan dari Komisi 10 DPR RI. DPR meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional. Rendahnya nilai tes kemampuan akademik SMA 2025 memunculkan keprihatinan dalam kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan data capaian nasional Kemendikdasmen, rata-rata nilai bahasa Inggris hanya mencapai 24,93. Sementara nilai matematika hanya 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Nilai angka ini tergolong sangat rendah dan menimbulkan fakta bahwa sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi akademik minimal. Komisi 10 DPR RI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional. Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut masih banyak peserta didik yang belum memiliki fondasi membaca, pemahaman, dan penalaran, serta ketidaksesuaian praktik pembelajaran yang berorientasi penyelesaian materi. Masih banyak peserta didik yang saya kira belum memiliki fondasi membaca, pemahaman, dan penalaran. Sungguh sangat disayangkan sebenarnya, tetapi kita tidak bisa melihat dari nilai itu saja. Ini bukan sekedar nilai, maka tentu harus ada evaluasi. DPR juga meminta hasil tes kemampuan akademik dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan oleh Kemendikdasmen, termasuk peningkatan kualitas kurikulum hingga pelatihan guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama ini musik hadir di setiap sudut seperti di kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan untuk memeriahkan suasana atau sekedar teman untuk ngopi. Tapi kini pemutaran musik resmi dikenai tarif royalti. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi, yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari. Dan untuk bioskop, royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain, aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik gitu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya itu. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada siang hari ini. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Baik, selamat siang Brigadir Audi. Bagaimanakah pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepat berada di Simpang Kujang
Tugu Kujang, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus kendaraan pada siang hari ini tepatnya dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke Cibiru atau Cileunyi saat ini dalam situasi mengalami penambatan kecepatan menjelang traffic light dan selepasnya kembali normal dengan rata-rata kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian dari kiri Jalan Raya Soekarno-Hatta yang mengarah ke alun-alun Ujung Berung saat ini dalam kondisi ramai cenderung tersendat dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Dan dari arah kanan Jalan Raya Soekarno-Hatta menuju Jalan Raya Gede Bage Selatan saat ini juga dalam mengalami penambatan kecepatan menjelang traffic light. Kami menghimbau untuk antisipasi adanya stasiun kereta Gede Bage atau Mall Sumarekon baru yang merupakan titik aktivitas masyarakat dan diharapkan bagi para pengguna jalan tetap bersabar jika terjadi perlambatan arus lalu lintas di kawasan ini. Dan kami informasikan juga bahwa perempatan Patung Kujang Gede Bage ini merupakan akses titik pertemuan arus kendaraan dari arah Cileunyi atau Cibiru dan dari Jalan Raya Cirebon yang akan menuju ke kota Bandung maupun dari arah sebaliknya. Jumlah volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan di kawasan Bandung hingga berakhirnya libur tahun baru 2026 dan puncak arus balik para wisatawan yang akan menuju ke Jabodetabek diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Untuk itu bagi masyarakat yang berencana menuju tempat-tempat wisata di kawasan Bandung maupun tempat kuliner agar dapat mengupdate informasi terkait rekayasa lalu lintas. Ya, pihak kepolisian juga telah menyiapkan pemberlakuan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi antrian arus kendaraan menuju tempat wisata sesuai dengan kondisi di lapangan nantinya agar aman dan nyaman saat berkendara. Dan pastikan para wisatawan baik yang menuju Bandung atau mengarah balik ke Jabodetabek untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, terutama bagian rem karena di jalur tol Cipularang yang posisinya adalah menanjak dan menurun. Dan juga pastikan etol Anda dalam keadaan cukup. Ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari kawasan Patung Kujang Gede Bage Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Nata. Baik, terima kasih Brigadir Audi atas laporannya dari kawasan Simpang Gede Bage Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat menjadi destinasi wisata favorit masyarakat habiskan libur tahun baru. Hari pertama libur tahun baru diperkirakan total 30.000 pengunjung datang ke Kota Tua. Warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Kota Tua untuk menghabiskan libur tahun baru. Pengunjung berlibur bersama keluarga dan sanak saudara menikmati sejumlah fasilitas di Kota Tua, mulai dari menaiki sepeda hias sambil berkeliling Kota Tua, berfoto, hingga berkunjung ke museum. Selain murah, pengunjung memilih berlibur ke Kota Tua karena bisa jadi wisata edukasi sejarah bagi anak-anak. Kalau saya dari Bekasi, tapi kebetulan ini ngajak ponakan saya dari Jambi. Dia kebetulan lagi liburan di sini. Kepengen banget ngunjungin museum wayang sama lighting art. Jadi saya pikir nggak usah kemana-mana, cukup satu tempat, tapi beberapa destinasi kita capai. Diprediksi selama musim libur, setiap hari ada 30.000 pengunjung datang berkunjung ke Kota Tua. Para pengunjung diimbau untuk menjaga barang bawaan serta mengawasi anak-anak. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dede Rudi, iNews melaporkan.